Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para ahli dan sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, majelis Al-Qur'an, majelis di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum daripada kaum muslimin di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka saling belajar Al-Quran dan membacanya, illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat pun akan melindungi mereka dan mendoakan kepada mereka. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk golongan yang didoakan oleh para malaikat dan yang dilindungi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kita. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas satu surah yang mungkin sering salah kita baca dalam membacanya, khususnya dalam salat kita. Apalagi sebentar lagi mungkin kita akan memasuki bulan Ramadan. Itu merupakan surah yang paling sering kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kemudian juga kemarin sudah kita bahas tentang mungkin ya surah-surah yang lain, tetapi pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan ambil 3 surah yang berurutan yang sering kita baca juga dalam tarawih kita, khususnya dalam salat witir nantinya yang sering kita ulang, yaitu surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini 3 surah yang terus kita ulang-ulang dalam bacaan salat kita, dalam bacaan witir kita, ataupun di luar daripada itu. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nantinya yang sering menjadi kesalahan dalam membaca 3 surah ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita ambil sesuai dengan urutan mushaf saja, yaitu surah Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad. Mungkin sebelumnya sudah pernah kita jelaskan, tapi ini mungkin akan kita ambil lebih detail, ya. Qul huwallahu ahad ini surah yang termasuk surah yang pendek, tetapi ya seperti yang pernah kita sampaikan juga, ini sering kadang-kadang salah kita baca, ya, apalagi di akhir setiap ayat, Qul huwallahu ahad, ya, kita kadang tidak membaca dengan mengqalqalahkan dalnya, ataupun ada yang membaca dengan panjang ha, Qul huwallahu ahad, dipanjangkan setiap daripada ujung ayat, Allahus samad, dipanjangkan itu. Nah, maka kalau kita membaca surah ini, surah Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad ini, maka yang perlu pertama kita perhatikan adalah adanya qalqalah pada setiap akhir ayat. Qul huwallahu ahad, ada pantulan, ya, yang disebut dengan qalqalah itu adalah
pantulan suara. Ahad, ahad. Nah, untuk memudahkan kita tulis saja di papan. Ya, kita perhatikan yang pertama adalah pada kata-kata qul huwallahu ahad, ya. Di sini ada huruf qaf dan ada huruf lam, Pak, ya. Nah, itu beda dua huruf itu. Yang satu tebal, yang satu tipis. Qaf tebal, lam tipis. Nah, kenapa? Apa pengaruhnya kita tahu tebal tipis? Supaya sifat huruf itu jelas. Kita baca qul, jangan kita baca qul, ya, jangan sama antara qaf dengan lam, ya. Qaf itu tebal, lam buka kembali, qul, supaya keluar dengan bunyi yang tipis. Tapi kalau kita baca qul, nya mendua tebal, qaf tebal, lam juga ikut tebal. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian huwa. Nah, ini juga sering, Pak. Ya, ketika berpindah kita dari waw ke lafzul jalalah lam yang ada pada Allah ini, itu sering kita buat di sini tebal juga wawnya. Qul huwallah, bukan lagi wa, sudah jadi wa. Ya, berubah wawnya menjadi wa, bukan lagi wa. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Ya, karena sebenarnya kalau menyogetanya Al-Quran itu sudah bisa kita baca. Ya, kalau kita berbicara masalah makharijul huruf, ya, panjang pendek, gunnah, cara waqaf, sudah tahu kita cara baca semua. Cuman perlu haluh becut. Ya, menyoba bahasa nyanyi, bahasa gedanya, bacaan Al-Quran kita itu agak kasar. Ya. Makanya supaya dia itu halus, dia itu bagus bacaan kita, yang perlu kita perhatikan adalah seperti tadi. Tahu kita mana yang tebal, mana yang tipis. Jadi jangan sama, karena bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Ya, bahasa kita bahasa Aceh. Menyogedannya hana damerno ilmu tajwid, maka apa yang ada dalam bahasa kita bawa ke bahasa Arab. Ta menanda baca. Siratal ladzina an'amta. Ya, ta kita itu memang hampir mirip-mirip bacaannya seperti ta yang ada dalam bahasa Arab. Tetapi ta kita tayo baca, ta lidah kita ke langit-langit. Ta yang taranya. Tapi kalau ta Arab itu ujung lidah di belakang gigi seri. Nah, jadi itulah yang perlu kita hilangkan sekarang. Jadi baca Al-Quran bekna logat Aceh li. Ya. Menyoy dengar le urang lain baca Quran, ohnya orang Arab baca Quran, walaupun nakala ka urang Aceh. Nah, jadi itulah standar kita membaca Al-Quran agar bacaan kita itu bagus, Pak. Nah, kalau kita katakan sudah bisa semua kita, alhamdulillah. InsyaAllah hana urang Aceh yang baca Quran hana. Alih ba muduri mandum. Nah, cuman masalahnya di kasar dan halus ini yang perlu kita perlembut lagi. Makanya kita belajar ilmu tajwid ini. Nah, inilah juga seperti yang tadi kita sampaikan, menyadari juga sana baca ini huwa laju. Ya. Kenapa huwa? Karena terpengaruh dengan tebal pada lafzul jalalah. Padahal tipiskan dulu, Pak, ya. Huwa Allah. Jangan dibaca huwallah. Jadi o, bukan lagi wa. Sudah jadi o. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga jelas. Sering saya dengar, kadang-kadang ada yang membaca Qul huwallahu ahad.
Bukan lagi hu, tapi sudah jadi waw. Qul huwallahu ahad. Ahad itu waw, bukan hu. Ha itu keluar dari pangkal tenggorokan. Maka nampakkan lagi. Huwallahu, hu. Ada angin pada huruf ha itu, ada bunyi angin yang mengalir. Nah, kalau kita baca dengan ujung bibir saja, jadi waw, Pak. Bukan lagi hu. Nah, itu yang sering kesalahan. Kemudian ha ini dengan ha ini berbeda. Ya, ha menyonyo ha keung, ha pedes. Ya, kalau ha ini ha biasa. Nyo ha gedanyo, ha dalam bahasa Indonesia, ha dalam bahasa Aceh, ha ini. Tapi kalau ha ini itu ha pedes, ha dalam tenggorokan, di tengah-tengah tenggorokan. Ini termasuk huruf yang sulit, Pak, dibaca. Kenapa sulit? Karena hana dalam bahasa gedanyo. Kita dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf ha ini, dalam bahasa Aceh tidak ada ha ini. Yang ada cuma ini. Maka sering alhamdu tanya baca ahad. Kenapa? Karena tidak kita latih. Ya, harus sering-sering kita latih, kita baca dengan tengah tenggorokan. Ha. Ya, sama tempat keluarnya dengan huruf ain. Ha dengan a. Nah, kemudian di ujung ayat itu ada dal. Ada dal. Dal ini termasuk daripada 5 huruf, ya. Qutubu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ini termasuk, ya, kepada 5 huruf yang disebut dengan qalqalah. Qalqalah itu apa maksudnya? Pantulan. Nah, sama dengan pantulan. Maka ketika 5 huruf ini sukun mereka, maka tetap ada pantulan. Ketika sukun saja, kalau enggak sukun enggak perlu. Kita jumpa qa di tengah kalimat dengan yang baris, misalnya ihdinas siratal mustaqim, enggak perlu mustaqim karena tidak sukun. Jadi 5 huruf ini dibaca dengan qalqalah ketika sukun saja. Kemudian yang juga perlu diperhatikan, dal ini huruf tipis. Ya, huruf tipis, bukan huruf tebal. Maka apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kalau dia huruf tipis, kita perhatikan di sini, di antara 5 huruf qalqalah ini 2 huruf tebal, Pak, ini qaf dengan ta. Sedangkan ba, jim dan dal itu huruf tipis. Maka kalau kita pantulkan, itu jangan kita baca ahad, tebal itu de, tetapi ahad, tipiskan ke bawah. Ya, bukan ahad, tapi ahad. Caranya bagaimana? Apa bedanya yang de dengan tadi yang de, yang tipis? Caranya lidah kita arahkan. Kalau lidah kita angkat ke atas, itu jadi de, Pak. Ahad wadu. Tapi kalau kita turunkan ke bawah, itu jadi ahad, tipis ya. Ya, ahad dengan ahad. Nah, itu bedanya antara yang tebal dengan yang tipis. Jadi pada pengarahan lidah saja ini pengaruhnya. Kemudian Allahus Samad. Ini kita lanjut terus, ya. Allahus Samad juga sering kita dapatkan seperti bacaan di atas tadi. Yang seharusnya bacaan kita Allah, tapi kita baca kadang Allah. Nah, ini juga bagi yang mungkin muazin, ya, dan juga mungkin yang menjadi imam-imam. Ini perlu diperhatikan. Kadang kita dengar ketika azan, Allahu Akbar, bukan Allah yang diucapkan, tetapi Allah. Ya, bukan Allah, tapi Allah. Ini yang sering kita dengar. Pakan lagi nyan, supaya me-Arab-Arab kadang-kadang. Tanya menyokacung membacut kamu Arab. Ya, maka kamu Arab. Nah, itu pemahaman kita. Nah, jadi itu salah sebenarnya. Coba dengarkan orang Arab.
kalau mereka baca Al-Quran, tetap mereka nggak bilang Allah, tetapi tetap Allah. Lafadznya bukan dengan O, tetapi dengan A, Pak. Nah, ini yang juga yang sering-sering sekali. Bahkan kadang-kadang kita dalam istighfar kita, astagfirullah, 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 bukan astagfirullah. Ya, sering subhanallah, subhanallah, bukan subhanallah. Ini dalam setiap yang ada lafzul jalalah seperti itu bacaannya. Yang sering juga kita yang paling mungkin yang berat karena panjang bacaannya itu adalah pada muadzin. Ya, muadzin itu kadang-kadang juga seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, lallah, bukan la, itu sudah menjadi lo. Oh. Nah, itu sering ya, maka kita perhatikan nanti itu boleh kita rubah sedikit demi sedikit supaya bacaan kita benar. Jadi orang Arab itu tidak seperti anggapan kita. Tanggap lagi ya, karena kalau kita sudah agak cong sedikit, kamu bacut, ya kamu Arab langsung. Padahal orang Arab mana lagi nyan? Ya, orang Arab mereka ikut kepada kaidah nikalan babah orang Arab ketika mereka baca Al-Quran, mereka muadzin, tetap mereka buka gerakan mulutnya supaya keluar huruf dengan semestinya. Nah, itu tadi yang salah pada kata-kata Allah. Jangan kita baca Allah. Salat juga demikian. Kita takbiratul ihram. Allah, bukan Allah, tetapi Allah. Jangan lahir O, tapi lahirkan A. Allah. Allah, ini setiap takbir kita, setiap takbir intiqal kita berpindah daripada satu gerakan ke gerakan yang lain dengan A, jangan dengan O. Nah, ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allahu juga sama seperti yang di atas ini. Jangan kita baca Allahu, tetapi Allahu. Ha itu harus berangin. Hu. Jangan kita keluarkan seperti huruf waw. Allahu itu jadi waw. Allahu baru betul. Kemudian Allahus Samad. Shad demikian juga. Shad huruf tebal, dan tebal tipis huruf bukan yang menentukannya bukan bibir. Jadi jangan kita baca Allahus So, ini angkat tidak perlu. So itu tidak perlu kita menyungkan bibir. Allahus so, biasa saja kita baca. Yang penting adalah kita arahkan pangkal lidah kita itu kalau kita baca sod ke atas. So. Tapi kalau sin ke bawah. Sa. So, sa. Sama secara makhraj sama. Ya, jadi tidak ada beda ya. Jadi kadang-kadang kalau kita dengar orang baca shot itu ininya sampai kembung ini. Sirapum naibda. Fui ya. Seakan-akan kalau tidak ada itu hana betul dalam shot. Ya, itu sebenarnya tidak ada hubungan. Karena tebal tipis huruf tidak ada pengaruh dengan bibir. Yang pengaruhnya adalah dengan pangkal lidah, Pak, yang mengarahkan tebal tipis suara kita. Kemudian Allahus Samad, ini yang di ujung juga sama seperti di atas, dibaca dengan tipis. Allahus Samad, tipiskan. Kemudian kita lanjut ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini pada lid ini, kalau yang di akhir-akhir tadi ini qalqalah, ini semua qalqalah juga. Ini kedua-duanya ini disebut dengan qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Qalqalah dengan pantulan yang besar. Pantulannya besar, Pak. Kita dengar tadi Allahus Samad. Ada besar bunyinya. Sedangkan di sini ya, di kata-kata lam yalid ini dia juga qalqalah ini. Tetapi qalqalahnya sughra. Sughra kecil, pantulannya kecil. Kalau kubra besar.
Gimana itu bedanya? Coba kita dengarkan. Lam yalid walam lid walam. Dia jalan terus. Jangan kita potong. Jangan kita baca lam yalid walam, itu salah. Kalau seperti itu, kalau terputus bacaan ataupun terpotong bacaan, lam yalid wa, itu salah itu. Itu sudah jadi qalqalah kubra. Sedangkan dia di sini qalqalah sughra. Nah, itu beda antara sughra dengan kubra. Jadi kalau sughra, kalau kubra itu kita potong berhenti, sughra itu jalan. Lam yalid wa lam yulad. Baru di ujungnya kita potong karena di ujungnya sudah jadi kubra kembali, besar kembali. Nah, jadi untuk membedakan ini begitu saja, Bu, ya. Membedakan antara sughra dengan kubra, apa kita bedakan? Lihat saja posisinya di mana, ataupun cara kita baca bagaimana. Kalau kita waqaf di atas qalqalah itu, kita berhenti di atas qalqalah, itu jadi kubra tetap. Tapi kalau kita lanjut terus, lam yalid, itu jadinya sughra. Nah, tapi kalau di sini misalnya ini lam yalid ini kita berhenti, gimana? Maka berubah jadi kubra. Nah, jadi sesuai dengan pada kita. Tapi yuhinu lam yalid. Lam, misalnya dari sini kita. Allahus samadu lam yalid. Itu boleh, nggak apa-apa. Karena memang sudah kita berhentikan. Nah, jadi kalau kita berhenti jadi qalqalah kubra, kalau kita lanjut jadi qalqalah sughra. Nah, kemudian walam yulad. Itu seperti yang di atas terus, ya. Ini lat ini jadi qalqalah kubra, besar. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yang sering kita dengar, kadang-kadang orang di sini memperjelas huruf nun. Jadi dibaca dengan walam yakun. Ya, dibaca dengan walam yakun. Padahal di sini adalah idgham bila gunnah. Nunnya langsung masuk ke lam. Walam yakul. Jangan lagi ada bunyi nun. Hilangkan bunyi nun. Walam yakul. Yang terdengar adalah hanya bunyi lam saja pada bacaan ini. Walam yakul lahu. Tidak ada lagi bunyi nun. Kemudian kufuwan ahad. Di sini, ya, ini juga hati-hati, jangan sampai kita mensukunkan fa. Ini bacaannya kufu, Pak. Bukan kuf. Bukan fa-nya tidak sukun. Kufuwan, harus jelas. Kufuwan. Baru ahad. Nah, karena kenapa ini harus kita perjelas? Karena nanti ada qiraat yang lain ataupun bacaan seni membaca yang lain Al-Quran, itu ada bacaannya kuf'an nanti. Ada yang membaca kuf'an. Nah, jadi supaya membedakan antara bacaan kita dengan bacaan yang lain, kita harus perjelas fa-nya ini. Kufuwa. Jangan sampai bunyinya kufwan. Ya, itu perlu kita bedakan. Nah, selesai kita pada ini juga sama seperti di atas, dalnya qalqalah kubra. Ahad. Ya, agak lebih besar pantulannya. Nah, sebelum kita lanjut ke surah yang kedua, kita baca sama-sama sekali dari pertama. Saya baca, nanti kemudian kita ulang bersama-sama, ya. Dari a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan mulut saya, ya. Karena kita baca Al-Qur'an itu mulut tidak boleh diam. A'udzu billahi, hanjit lagi nyan. Ya, harus gerak mulut kita, nggak boleh. Ibu-ibu seperti itu juga. Nah, jangan karena ada apa namanya, ada kayap sedikit nggak gerak, nggak boleh. Harus gerakkan mulut. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana gerakan mulut? Kita ulang lagi. Kalau fathah, buka ke samping. Kalau kasrah, turunkan ke bawah. Kalau dhammah, monyongkan bibir. A, I, U, ya. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Seperti itu. Jadi harus ada polanya. A, I, U. Qul huwallahu ahad. Ya, pada waw lebih tipis lagi supaya ketika berpindah ke Allah ini jangan jadi o. Qul, coba perhatikan mulut saya. Qul huwa, dibuka seperti itu ya. Qul huwallahu ahad. Ya, bagus. Allah, jangan Allah lagi ini, ya. Allah. Allahus Samad. Allahus Samad. Ya, yang penting kita di awal itu, Pak. Di awal itu jangan kita bunyikan O. Ya, kalau di depannya memang sudah tebal itu. Kalau ketika sudah masuk L itu memang sudah tebal, sudah jadi agak dekat ke O. Tapi di awal itu saja. Jangan O langsung. Ya. Allahus Samad. Allahus Samad. Sekali lagi. Allahus Samad. Allahus Samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Masih ada yang memotong ini. Delete tadi masih ada yang memutuskan bacaan. Kita perhatikan lagi. Lam yalid wa lam. Bunyinya seperti kita baca lide. Ya, seperti kita baca lide, Pak. Lam yalid, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, udah betul. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di fa ada angin kufu, nampak lagi ya. Kemudian di kun tadi itu juga jangan lupa langsung masukkan ke lam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi seperti itu ya, jangan sampai kita baca kufu ya, seperti ada bacaan apa namanya fa ya, p bukan lagi fa, berubah bacaannya. Nah, sebelum kita lanjut ada yang mau membaca? Iya. Oh, ketika menyambung antara ayat pertama dengan ayat kedua. Itu yang mana yang benarnya, Bu? Coba kita perhatikan dulu, ya. Ini ayat pertama. Apalagi mungkin kalau kita sama dia, ya. Itu kan mungkin rata-rata kita sambung itu. Kalau antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Dasarnya pada ayat yang pertama adalah Qul huwallahu ahadun, ya kan? Ahadun yang pertama. Ahadun itu yang kalau baris dalam Al-Qur'annya seperti itu memang dasarnya. Qul huwallahu ahadun. Nah, kemudian ya, dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah yang menyebutkan tidak boleh waqaf di atas baris, Bu. Ya. Artinya kalau kita wakaf, kalau kita berhenti membaca,
itu nggak boleh kita baca dengan qul huwallahu ahadun Allahus samadu nggak ada itu. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam bahasa Arab tidak ada istilahnya waqaf dengan ada harokat, tidak ada. Nah, itu yang pertama. Maka kalau kita baca jadinya ahad, ahad. Nah, itu kalau kita waqaf. Sekarang bagaimana kalau kita mau sambung bacaan? Kita mau sambung antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Apakah boleh suka-suka kita? Tidak boleh. Harus kita perhatikan barisnya. Nah, harus kita perhatikan barisnya. Misalnya ke dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas shira. Orang kadang heran kok sudah jadi nuh. Padahal dasarnya sudah kan ih. Kok sudah jadi nuh? Memang seperti itu sebetulnya. Karena alif yang ada pada ih itu dia bukan alif asli. Dia adalah alif yang diadakan ataupun dibuat untuk membantu huruf H yang sukun yang tidak bisa dibaca. Jadi kalau dia kalau kita berhenti dia ada huruf itu. Tapi kalau kita sambung itu hilang huruf itu. Namanya nanti hamzah wasal. Nah, di sini bagaimana? Kita mau lanjut ke kata-kata Allah. Nah, yang perlu kita perhatikan, tanwin ini, Bu, ya. Tanwin ini sebenarnya adalah nun. Ya. Sebenarnya kalau kita baca ayat ini, ya, itu di ujung daripada dal ini itu ada nun, Ibu. Ya, sebenarnya di sini ada nun. Sebenarnya memang ada nun di sini. Ahadun tadi. Ahadun ini. Nah, itu dasarnya. Nah, ya, kalau kita baca dengan misalnya nggak kita sambung. Makanya ketika nanti ya ini kita sambung, maka ininya yang dirubah barisnya. Ya, tinggal ubah baris ini saja. Ahadu ni. Nah, langsung masuk ke sana. Ahadunillah. Ahadunillah. Nah, tinggal seperti itu aja. Nah, pokoknya semua yang ada tanwin, misalnya juga aliman, ya, aliman, itu dasarnya juga seperti ini. Aliman, nggak ada alifnya lagi, langsung ke nun. Nah, kalau kita bacakan seperti itu, aliman, ini bacaannya, aliman. Nah, jadi itulah dia dasar daripada kenapa ini dibaca ada ni di sini. Ahadu ni. Ini dasarnya. Jadi nun yang sudah ada ini yang dasarnya dia sukun tidak berbaris, kita bariskan dan kita kasrahkan dia dan kita sambung langsung dengan ayat yang di depannya. Nah, seperti itu, Ibu, ya. Ada lain yang bertanya ataupun ada yang mau membaca silakan. Yang mana misalnya, Pak? Misalnya kan ada surah baca Al-Quran, kadang-kadang misalnya baiknya atau semuanya itu agak berbeda dibaca macam kadang-kadang ada perubahan terhadap arti daripada ya, yang tadi kita jelaskan, Pak, ya. Yang tadi kita jelaskan sebenarnya itu kembali kepada pembahasan yang disebut dalam ilmu tajwid dengan sifat huruf namanya. Ya. Salah dalam ilmu tajwid ada dua, Pak. Ada salah yang biasa dan ada salah besar. Salah biasa gimana? Kurung panjang bacut, ataupun kurung gunnah bacut, ya, ataupun satu huruf tadi misalnya shad di sini kita baca agak tipis, ataupun pada Allah tadi mo bacut. Itu termasuk kesalahan-kesalahan yang kecil disebut yang dimaafkan bagi orang yang masih belajar, tapi menyaurun ke hayu hanjili, maksudnya orang sudah belajar tinggi tidak boleh lagi. Yang kedua adalah ada kesalahan besar, ya, disebut dengan lahan jali nanti. Jadi kesalahan besar itu apa? Tertukar huruf, salah makhrajul huruf, shad jadi sin, ya, kemudian lam jadi nun, apalagi tadi misalnya ha jadi ha, tadi kita baca ha di sini ha jadi ha.
itu juga termasuk kesalahan besar yang akan merubah makna, dan kalau kita baca dalam salat bisa jadi batal salat kita. Nah, itu kalau yang yang besar. Jadi kalau kesalahan itu terjadi di tingkatan yang biasa tadi, itu dimaafkan, Pak. Tapi kalau kesalahan terjadi pada yang kedua tadi, yang besar, ini tidak dimaafkan. Artinya kalau salah, memang salah kita. Bahkan kalau kita baca itu dalam rukun-rukun khutbah, misalnya seorang khatib membaca itu dalam rukun khutbah, salah dia baca, itu juga bermasalah itu. Karena di antara rukun khutbah itu ada membaca ayat Al-Quran. Kan ada itu ayat Al-Quran kan, sesudah membaca wasiat. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa qala Allah Ta'ala. Walaupun pendek dia baca Al-Quran, qul huwallahu ahad dibaca. Sadaqallahu, salah tetap. Karena dia bawa itu dalam rukun, dan setiap rukun itu harus sempurna bacaannya. Tidak boleh salah sama sekali. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ada dua. Tidak boleh juga kita generalkan. Artinya kita sebut semua salah sama, tidak. Ada salah kecil, ada salah besar. Salah kecil tidak akan membatalkan salat. Salah besar bisa jadi kepada membatalkan salat kita. Nah, ada pertanyaan lagi? Saya mau dengar ada yang mau membaca sekali. Ibu-ibu juga boleh. Nah, kalau ada silakan. Ya, silakan, Pak. Biar kita ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sekali lagi dari qul huwallahu ahad. Bapak agak kurang tebal qafnya, ya. Itu mirip dengan, kalau qaf itu kurang tebal, itu mirip dengan kaf. Nah, dia ada dua nanti, ada qaf, ada kaf. Nah, jadi kalau kurang tebal, ini berubah dari qaf jadi ka, kul jadi kul, bukan lagi qul. Nah, jadi caranya bagaimana? Agak masuk lagi ke dalam tenggorokan. Meklok baca dia qanya. Punya bahasa kedanya meklok, artinya agak ke dalam. Itu. Kemudian pada huruf lam juga agak ditipiskan sedikit. Kul seperti itu. Nah, coba kita ulangi. Qalqalah ahad. Nampak lagi? Ya. Itu udah betul ya, jangan lagi Allah. Yang kita baca a pertama. Ingat, kita baca a, jangan kita baca o. Allah. Nah, coba. Allah samad. Nah, qalqalah juga samad. Allah samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Di lid itu jangan berhenti. Seperti baca lid. Lam yalid wa lam yalid, sambung terus, Pak. Jangan sampai berhenti bacaannya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, oke. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu. Agak berangin ya. Fa itu keluar dari ujung gigi seri ini mohon maaf ya. Ujung gigi seri atas ini dia menempel, melengket ke perut bibir bawah. Ini di sini. Nah, itu huruf fa. Jadi kalau kita baca ini dua ini lengket, Pak, ini. Lengket begini. Mohon maaf ya, agak jelek sedikit muka kita memang. Jadi wadah dapur mangin. Nah, ada anginnya itu. Fa. Itu huruf fa. Nah, coba baca sekali, Pak, huruf fa. Itu fa. Kufu. Itu dia. Kufuwa. Coba ulangi. Di qalqalah ujung sekali lagi. Ahad. Sekali lagi.
Ya, oke, bagus. Ya, jadi Bapak yang perlu diperhatikan tadi huruf qaf yang agak lebih tebal sedikit, sudah betul. Kemudian qalqalah di ujung-ujung itu jangan kita lupa, jangan ahad aja. Ahad, ya, dan kemudian nanti huruf fa ya juga sedikit agak lebih berangin. Ya, bagus. Ada lagi yang mau membaca? Ya. Banyak mungkin kalau kita dengarin banyak istilahnya cara mengucapkan biar wanita itu masih kurang utara. Apakah kami bisa ikut? Kita tahu bahwa beliau ini banyak salahnya, tapi beliau tetap bagaimana doa kami dan umatmu? Apakah boleh kami ikuti terus itu atau kami salahnya? Iya. Yang pertama adalah kita kembali lagi kepada tadi Pak, kepada masalah kesalahan ya. Memang Rasulullah menyebutkan ya, yang menjadi imam itu adalah aqra'ukum li kitabillah. Ketika Rasulullah menyebutkan hadis tentang masalah imam ya, ketika beliau menentukan siapa imam, aqra'ukum li kitabillah, orang yang paling bagus bacaannya akan Al-Quran, itu syarat pertama menjadi imam. Baru kemudian nanti kedua afqahukum ya, orang yang paling faqih. Artinya dua-dua ini juga tidak bisa dipisahkan. Ada orang bagus sekali bacaan, menantua rukun tamuh kan ada bubegat dalam sembahyang ya, imam hana mupa, makmum kalau lebih bingung lah. Nah, jadi juga harus dua-dua. Yang pertama itu syaratnya. Kemudian ya, kalau memang misalnya ada imam kita tapi tidak sempurna, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, kita lihat kembali tadi kepada tadi kesalahannya apa. Kalau salahnya salah besar, itu tidak bisa dimaafkan Pak. Kalau misalnya beliau baca alhamdu dibaca dengan alhamdu ya, kemudian apa lagi, huruf a dibaca dengan a, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau seperti itu salahnya, itu mohon maaf ya, bukan untuk memecahkan, memang tidak boleh, itu memang tidak boleh kita ikuti ya. Dan apa namanya, karena begini ya, daerah kita itu bukan daerah lagi pedalaman sekali, tidak ada orang, bukan, ada ya, ada orang lain yang mampu lebih baik daripada itu, kecuali tanya udah tinggal lah sebuah kampung, memang hanya orang lain ciknya yang paling hayu dari orang lain sih anjir apa. Nah, jadi kalau seandainya kita tinggal di daerah seperti itu, maka orang yang paling pandai yang ada di situ, walaupun kalau kita bawa ke tempat lain dia paling bodoh di tempat yang lain, itu boleh. Nah, tapi keadaan kita sekarang adalah keadaan memang Al-Quran itu sudah di mana-mana. Kemudian kalau salahnya salah kecil, misalnya salah kecil seperti tadi ya, itu walaupun sebenarnya dia menjadi imam, tetapi seharusnya dia tetap belajar Pak, karena bacaan imam ya, bacaan orang yang menjadi apa namanya panutan itu adalah bacaan yang didengar orang ya, didengar orang. Apalagi mungkin bagi kita yang mungkin belum terlalu pandai lah ketika membaca Al-Quran, ataupun masih belajar seperti kita ini semua, maka kadang-kadang ketika mendengar seorang ustadz membaca Al-Quran ataupun seorang imam membaca Al-Quran, kita menganggap itu yang paling benar. Seperti yang tadi kita sampaikan, Allahu ihdinas ya, monyong babah tincu gede babah mana. Seperti itu. Seakan-akan memang seperti itu. Bahkan kamu pernah ya semubut seperti ini juga, kegiatan daurah seperti ini, kita ke kampung-kampung Pak ya, ke daerah-daerah perkampungan seperti itu. Dengku lun dengar pegah di dengku Pak kamu nya menyata baca sad, baca to dalam surah Al-Fatihah, nya babah harus tincunya. Babah tincu nyo pipinya berbedah berkemang. Menyohanaya na betul na semaya. Tadinya hubungan antara sad, antara ini dengan sah semaya. Ya, antara apa namanya, monyong bibir kemudian kembung pipi itu dengan sah salat. Padahal tidak ada sama sekali. Bahkan yang kalau bisa kita katakan, orang yang buat seperti itulah orang yang tidak sah sholat, kalau bisa kita katakan, walaupun nggak seperti itu ya. Nah, maka sebenarnya kita itu yang pertama adalah mungkin bisa nanti kita buat ataupun diusulkan, sebenarnya imam itu juga harus punya majelis sendiri
Ya, imam itu bukan hanya karena memang berbeda ya antara kita dengan imam dengan yang lain, itu harus kita bedakan juga, tidak boleh di depan ya. Artinya sebagai seorang imam juga harus tahu kemampuan sendiri dan juga harus meningkatkan terus. Jadi jangan sampai bacaan kita yang didengar terus oleh orang itu kemudian dianggap itulah yang paling benar dan yang lain salah semua. Nah, seperti itu. Ada lagi satu lagi yang mau membaca ada. Ibu-ibu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, ibu-ibu biasa semangat-semangat. Ada, ya silakan ibu yang biru ya. Ya. Tebal lagi ibu qafnya. Kul ya. Ya, bagus. Tebal lagi shad. A-nya udah betul, bagus A-nya ya. Shadnya lebih tebal lagi Bu. Allahu jadi angkatnya, tebalnya jangan tanggung, jangan itu tipis, ujungnya tipis. Awal tebal, ujung tipis. Angkat terus ya. Ya, jangan somot. Udah mimnya udah tebal itu. Somad. Itu hati-hati ya. Kita sering itu, Pak. Kalau jumpa tebal tipis, kadang-kadang dua-dua tebal. Tipis tebal, dua-dua tebal juga. Somad. Coba ulangi. Ya, dalnya jangan tebal kali. Somad. Ya. Ya, bagus. Ya, bagus sekali. Ya, jadi yang di awal tadi saja qaf itu bukannya lebih agak ini ya, agak lebih tebal. Jadi caranya itu pangkal lidah, angkat ke atas, kena dengan langit-langit atas. Sehingga lahir huruf qa ya. Jadi nggak mungkin lagi kita lanjutkan surah yang selanjutnya ya, ini karena waktu sudah agak terlambat ya. Yang penting adalah dalam membaca Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian tetap ada kaedah-kaedahnya ya, yang perlu kita jaga. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang paling banyak kesalahan kita adalah dalam menentukan harokat tadi ya. Kenapa bisa jadi bacaannya karena kita tidak membaca fathah dengan benar. Kenapa bacaannya jadi Bismillahi, karena kita nggak membaca kasrah dengan benar. Maka ingat kembali, kita baca Al-Quran itu yang paling penting adalah tahu bagaimana membaca harokat. Harokat itu baris, Pak. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Jadi pola mulut kita itu berbeda-beda. Kalau A buka ke samping, A. Kalau I ini yang bibir bawah ini, rahang bawah ini turun. I. Kalau U monyong, U. Itu sama. Kami dulu kalau ngaji disuruh bawa cermin, Bu ya. Ibu-ibu ini pasti bawa punya cermin kecil itu, cermin solek itu. Nah, kami kalau ngaji di tempat Syekh dulu di Mesir, itu disuruh harus bawa itu cermin itu. Jadi kalau sudah salah baca disuruh ulang lihat cermin. Yang huruf-huruf tadi itu disuruh ulang berkali-kali. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu, Tha, Thi, Su. Supaya karena itulah dia pengaruh. Kalau sifat huruf tadi yang tadi saya sampaikan, kasar dan halus bacaan itu terletak di situ. Kalau itu sudah benar kita baca, bacaan kita pas sekali, halus sekali bacaan kita. Orang dengar, orang Arab baca Quran, kan orang Aceh. Tapi menyotek ada bacaannya kadu, orang Aceh juga, orang lain baca laginya. Maka semoga kita diberikan ilmu dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana membaca Al-Qur'an dengan benar, karena Rasulullah pernah menyebutkan rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh, kata Rasulullah. Ya, betapa celakanya orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an melaknat orang itu. Jadi jangan kita anggap orang baca Al-Qur'an itu sudah baik semua, tidak.
Nyo kadang-kadang naurung yang menanda perno hanjut tak perno. Ya, belum paling betul. Karena seperti itu. Kita kalau baca sendiri sang-sang kabudoi belum udah baca. Iya kan? Betul sekali itu. Tapi kalau begitu kita kadang-kadang diajarkan oleh orang lain nggak dengar, itu orang seperti itu masuk dalam golongan orang membaca Al-Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Maka na'udzubillah, kita jangan termasuk golongan seperti itu, maka terus kita belajar Al-Quran. Nah demikian, terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.